Ya, saya punya pesan untuk Presiden Trump. Dan itu adalah aksi saling balas, bukan cara untuk berperang, apalagi memenangkannya. Mark, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi tadi malam? Pertama-tama, Iran menembak jatuh helikopter Apache di Selat Hormuz. Dan kemudian Presiden Trump berkata, oke, kita harus membalas. Dan dia melakukannya. Dan rasanya seperti, oke, syukurlah. Dan kemudian, oke, itu adalah F-1000 yang diumumkan. Itu sudah cukup. Kami memberikan respons yang sepadan. Itu sudah cukup. Jadi ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama-tama, seperti yang kita bahas sebelum episode kita hari ini, hal besar dari Trump selalu jika kamu membunuh orang Amerika, kami tidak akan tinggal diam. Dan dalam kasus khusus ini, dua orang di pesawat itu keduanya selamat. Mereka, kamu tahu, berhasil diselamatkan. Jadi tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika. Dan mungkin itu juga memengaruhi cara Presiden melihat insiden tersebut. Tapi yang kedua, ketika kamu bilang, bukan bermaksud menyinggung, tapi secara sederhana, bahwa kamu tidak bisa memenangkan perang dengan aksi balas dendam, saya akan bilang itu hanya sebagian benar. Kenapa? Jika kamu memberikan semua tekanan ini pada Iran dan kamu memblokade kota-kota mereka, benar? Dan kamu memblokade pelabuhan-pelabuhan mereka dan ekonomi mereka. Menurut apa yang dikatakan Presiden, kehilangan ratusan juta dolar per hari, benar? Dan ekonomi mereka sedang jatuh bebas. Dan ada semua tekanan ini pada rezim, benar? Dan kamu melakukan perang gesekan sepanjang waktu, saling membalas, dan kamu menyerang mereka di sini, dan kamu menyerang mereka di sana, benar? Kamu sebenarnya, kamu tahu, mencekik mereka. Dan mungkin ini adalah strategi yang sebenarnya bisa mewujudkan apa yang sudah lama kamu bicarakan, yaitu pergantian rezim. Karena rakyat di Iran akan berkata, kami tidak mendapatkan, kamu tahu, air. Kami tidak mendapatkan listrik. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada lagi pengeboman di Teheran, jadi kami bisa keluar dari rumah kami. Mungkin ini adalah cara terbaik. Akan memakan waktu lebih lama, tapi mungkin inilah cara terbaik untuk menuju pergantian rezim. Benarkah? Tidak. Inilah yang dilihat oleh rakyat Iran. Mereka berkata, ya, akhirnya ada seorang presiden di Washington yang akan melakukan sesuatu terhadap rezim jahat ini. Dan dia berkata, bantuan akan segera datang. Dan tentu saja, butuh waktu berminggu-minggu setelah itu, baru dia meluncurkan Epic Fury sekarang. Dan sekarang yang mereka lihat adalah dia mundur. Dan bagaimana dia mundur? Dia bilang, kami ingin kesepakatan, kami ingin kesepakatan. Dia sendiri yang mundur dari ucapannya. Dan omong-omong, siapapun yang bilang, kamu tahu, dia marah pada Perdana Menteri Netanyahu dan dia bilang padanya, jangan serang Beirut dan jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu. Atau ya, kamu boleh membalas, tapi hanya sedikit saja. Dia juga mengatakan itu pada dirinya sendiri, karena dia telah terobsesi untuk membuat kesepakatan dengan Republik Islam yang mustahil tercapai. Dan dia, jika ada yang akan berkompromi, itu adalah Amerika. Dan rakyat Iran melihat itu dan mereka sangat kecewa. Begitu juga negara-negara Teluk, ini sangat mengkhawatirkan. Dan kecuali semua ini hanyalah taktik untuk mengecoh rezim, dan sebenarnya dia dan Israel, kamu tahu, Amerika Serikat dan Israel sedang merencanakan aksi besar terakhir. Untuk menggulingkan bukan hanya rezimnya, tapi juga semua kemampuan mereka, dan untuk mengambil uranium yang sudah diperkaya dari sana. Daripada menandatangani selembar kertas bodoh yang tidak ada nilainya, itu hal yang berbeda. Dan kalau itu terjadi, aku akan makan topiku, oke? Jadi saya akan mengatakan untuk membela Presiden Trump seperti ini. Kamu tidak membiarkan musuh menentukan kebijakanmu. Kamu punya kebijakanmu sendiri. Dan ada cerita terkenal, dan saya tahu bahwa kamu tahu, Castro bukanlah pemimpin Iran. Dan saya tahu ekstremisme Islam tidak sama dengan komunisme. Tapi ada cerita terkenal di tengah krisis rudal Kuba, di mana seorang pilot Amerika ditembak jatuh oleh rudal anti pesawat Kuba. Dan Kennedy berkata, baiklah, kita pada dasarnya akan pura-pura tidak melihat karena kita punya urusan yang lebih besar. Dan itulah kenyataan pahitnya. Dan kalau Kennedy bereaksi, mungkin itu akan menyebabkan eskalasi dan perang nuklir antara negara adidaya. Siapa yang tahu? Yang saya maksud, saya rasa Trump benar kalau kebijakan Trump saat ini memang begitu. Terus berikan tekanan, serang mereka sesekali, terutama saat mereka melakukan hal-hal buruk. Ya, tapi terus berikan tekanan ekonomi dan isolasi terhadap negara mereka, pelabuhan mereka, dan sebagainya. Haruskah dia benar-benar membiarkan orang Iran yang menentukan kapan kita meningkatkan eskalasi dan kapan tidak? Tentu saja tidak.
Itu maksud saya. Ketika kita mengatakan perang gesekan, kamu tahu, itu, saya tidak suka itu. Perang gesekan biasanya adalah apa yang musuh lakukan terhadap kita. Dia terus menguji kamu, terus menyerangmu dan berkata, sekarang mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Ini seharusnya bukan perang gesekan. Dan memang awalnya bukan seperti itu. Dan ya, itu luar biasa. Embargo terhadap Iran itu langkah yang brilian. Dan aku tidak peduli apakah kamu melakukan ini dengan rudal Amerika Serikat, pembom B-2, atau hanya mencekik mereka secara ekonomi. Bukan berarti aku benar-benar membutuhkan perang itu sendiri. Tapi yang kita lihat adalah tekanan ekonomi saja tidak cukup. Dan kenapa tidak cukup? Dan itu kembali lagi ke pola pikir Islamis. Kita akan membunuh semua orang kita sendiri. Mereka semua bisa kelaparan. Menurut kita tidak masalah. Kita harus, kamu tahu, menunggu imam ke-12 dan kita percaya, kamu tahu, Allah akan mencukupi atau apalah. Dan kita akan menguasai Timur Tengah dan dunia. Itu adalah pola pikir yang tidak bisa dipahami oleh orang Amerika. Oke, tapi maksud saya, tekanan apapun terhadap Republik Islam itu baik. Maksud saya adalah membiarkan mereka lolos begitu saja. Dan tunggu, apakah harus ada orang Amerika yang mati? Dia bilang, kalau ada orang Amerika yang terbunuh, itu akan menjadi maaf. Dalam sistem hukum manapun, bahkan jika saya menembak kepalamu dan kamu selamat, kamu koma, lalu kamu selamat. Itu seharusnya hukumannya harus sama seperti jika saya membunuhmu. Dan itu juga berlaku dalam perang. Dan biar saya kasih tahu sesuatu. Ketika dan Israel melakukan hal yang sama omong-omong terhadap Lebanon, kami bilang tidak akan main baik-baik lagi. Oke, mulai sekarang. Setiap proyektil misil, entah itu drone, misil, apapun, yang datang dari Hizbullah ke wilayah Israel, kami akan menyerang Beirut dengan keras, oke? Nah, memang ada beberapa peluncuran misil dan drone, tapi tahu nggak, kami berhasil mencegatnya sebelum mereka mendarat di wilayah Israel. Jadi itu tidak dihitung. Itu mengerikan, maaf. Itu bukan cara yang benar, karena musuhmu melihatnya. Musuh melihatnya, dan dia tahu itu. Dan meskipun mereka semua sudah melemah, kamu tahu, itu tetap mengerikan. Amerika Serikat dan Israel telah mencapai begitu banyak di semua lini. Dan kemudian, hanya untuk berkata, oke, mari kita berhenti. Sekarang, kita mengerti bahwa Netanyahu harus menyesuaikan diri dengan Washington sebisa mungkin. Tapi di sini, maksud saya bukan bahwa Trump melawan Netanyahu. Yang terjadi adalah dia justru bertentangan dengan ide-idenya sendiri soal nuklir dan bahwa mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dan sekarang, karena hal ini, mari kita lihat sebuah pertanyaan yang mengkhawatirkan. Bolehkah saya bicara sebelum Anda melanjutkan? Saya ingin menanggapi. Karena Anda sudah mengatakan dan kita akan membahas apa yang ingin Anda diskusikan, maksud saya hanya ingin langsung menanggapi apa yang Anda katakan. Dan saya rasa Anda membuat kesalahan fakta. Karena saya rasa saya tidak belajar hukum. Saya rasa Anda juga tidak, meskipun kita berdua punya pengacara di keluarga kita ya. Tapi saya ingin mengatakan hal berikut. Percobaan pembunuhan, Anda tidak akan mendapatkan hukuman yang sama seperti pembunuhan itu sendiri. Terkadang, ya. Ada perbedaan dalam hukum antara percobaan pembunuhan dan pembunuhan. Dan saya akan berargumen, saya ingat ketika pihak Iron Dome mengatakan itu tidak menyelesaikan semua masalah Israel. Itu hanya menyelamatkan beberapa nyawa warga Israel. Dan saya ingat sistem Iron Dome yang menembak jatuh roket ketika teroris Hamas atau Hizbullah menembakkan roket ke arah kami, benar? Saya tahu kamu sudah tahu, tapi bagi para penonton dan pendengar yang mungkin belum tahu, kemampuan Israel untuk menembak jatuh roket yang masuk, benar? Kamu tidak bisa memenangkan perang, tapi kamu melindungi rakyatmu. Tapi itu juga melakukan hal lain. Itu memberi pemerintah kemampuan untuk memiliki lebih banyak anak panah di tabung panahnya. Itu namanya apa? Tempat anak panah. Tempat anak panah. Terima kasih banyak. Dengan kata lain, jika mereka menembakkan roket ke arahmu dan kamu tidak punya pertahanan rudal, maka kamu terpaksa mengirim pasukan daratmu. Begitu saya punya Iron Dome, saya bisa berpikir bagaimana cara terbaik menghadapi ancaman itu. Dengan cara seperti apa? Kapan waktu terbaik untuk menyerang? Itu memberi saya lebih banyak fleksibilitas dalam respons. Dan saya rasa di sini juga sama kan, Anda bilang kalau mereka menembakkan roket dan belum membunuh siapapun, pertama-tama itu adalah percobaan pembunuhan, bukan pembunuhan. Jadi memang ada perbedaan, Dan jika mereka menembakkan misil dan berusaha membunuhmu, lalu kamu menembak jatuh misil itu, sekali lagi, itu bukan berarti mereka orang baik, tapi itu berarti kamu punya kemampuan untuk memutuskan respons yang terbaik untukmu pada waktu yang tepat untukmu.
Dan mari kita ingat ketika operasi ini dimulai, kapan itu? Tanggal 58 Februari, maksud saya 28 Februari, maaf. Mereka mengejutkan semua orang, termasuk orang-orang Iran. Meskipun Anda pasti ingat, selama berminggu-minggu sebelum 28 Februari kita terus membahas apakah dia akan melakukannya, apakah dia tidak akan melakukannya. Ketika dia melakukannya, itu benar-benar kejutan besar. Jadi, gagasan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bertindak ketika itu baik untuk Anda, ketika itu paling menguntungkan bagi Anda, pada saat terburuk bagi musuh Anda, itu adalah sesuatu yang patut dipikirkan. Tentu saja. Dan jika itu yang sedang terjadi sekarang, seperti yang saya katakan, saya akan menelan kata-kata saya akan menggigit lidah saya akan meminta maaf, oke? Saya khawatir itu bukan yang sedang terjadi, karena obsesi yang keterlaluan terhadap sebuah kesepakatan ini. Sekarang, mari kita dengarkan sebentar J.D. Vance berbicara dengan Jesse Waters di Fox News. Israel dan Amerika Serikat, kita punya banyak kepentingan bersama. Tapi kita juga punya beberapa situasi di mana kepentingan kita berbeda. Dan saya pikir di sini Presiden sudah sangat jelas bahwa meskipun Israel jelas memiliki beberapa tujuan utama Amerika Serikat di Iran adalah memastikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dan sebenarnya berkat apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, tapi sebenarnya selama 1,5 tahun terakhir, kita telah menciptakan ruang yang diperlukan, di mana Presiden percaya, dan saya pikir dia benar, bahwa kita bisa mendapatkan penyelesaian jangka panjang untuk kesepakatan nuklir Iran. Sekarang, Israel mungkin menyukai itu. Mereka mungkin tidak menyukai itu, tapi pada dasarnya, kami pikir ini adalah demi kepentingan terbaik Amerika Serikat. Oke, jadi sebelum saya serahkan kepada Anda, izinkan saya berkata, bagaimana bisa dia berani mengatakan itu? Tentu saja, kita tidak memiliki kepentingan yang sama persis. Tetapi demi kepentingan tertinggi Israel agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Karena coba tebak, negara mana yang akan dihancurkan pertama kali oleh senjata nuklir Iran? Seruan kematian untuk Israel dan kematian untuk Amerika, kita akan menjadi target pertama senjata nuklir mereka. Oke, jadi bagaimana mungkin dia berani berkata, ya mungkin Israel tidak menyukainya, mungkin suka. Tapi kepentingan kita adalah mencegah mereka memiliki senjata nuklir. Jadi pertama-tama, ya, oke. Kedua, kita percaya kita bisa mendapatkan kesepakatan jangka panjang yang bagus. Omong kosong. Dan biar saya kasih tahu sesuatu. J.D. Vance ada di sini. Dia adalah anggota dari sayap pemerintahan yang tidak mendukung Israel. Mereka adalah kelompok isolasionis. Dan kamu tahu, saya harus bilang, bahkan nada bicaranya terhadap Israel sangat tidak bisa diterima. Dan maksudmu apa? Israel suka atau mungkin tidak suka? Kami tidak ingin mereka memiliki senjata nuklir. Dan kami percaya bahwa kesepakatan apapun yang ditandatangani dengan para mullah dan penjaga revolusi yang menjijikkan dan jahat itu tidak akan pernah baik. Jadi, saya akan menanggapi. Dan pertama-tama, saya sadar bahwa jika Anda berbicara tentang perpecahan di dalam pemerintahan, jadi ada kelompok yang lebih internasionalis dan orang-orang yang ingin terlibat, serta mereka yang lebih berada dalam tradisi isolasionis. Dan mereka ingin menjaga Amerika agar tidak terlibat dalam perang asing, dan itu adalah prioritas penting, dan sebagainya. Dan Anda tahu, Rubio mungkin mewakili satu pihak dan Vance pihak lainnya. Dan Presiden, Anda tahu, sejauh ini menunjukkan bahwa dia lebih condong ke pihak Rubio. Tapi saya pikir banyak orang Israel, mungkin termasuk Ruthie Bloom, percaya bahwa dia juga berpotensi untuk bergerak ke arah yang lain. Dan itulah mengapa saya pikir banyak orang Israel, Anda tahu, ketika Vance berbicara, mereka berkata, inilah suara itu yang muncul. Tapi saya ingin melihat substansi dari apa yang dia katakan. Dan saya pikir para pemimpin Israel sebenarnya telah menggunakan bahasa yang serupa. Ketika Anda mengatakan, benar, bahwa kita adalah teman baik dan sekutu serta berjuang bersama. Tapi kita tidak memiliki kepentingan yang persis sama. Kita adalah negara yang berbeda. Dan itu adalah tugas Presiden Trump untuk menjaga kepentingan Amerika dan tugas Perdana Menteri Netanyahu untuk menjaga kepentingan Israel. Itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang mungkin dia bisa mengatakannya dengan lebih baik, tapi itu tetap sebuah kebenaran yang harus kita terima. Kedua, dia mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah isu nuklir. Baiklah. Dan kenyataannya, dia bilang Israel adalah Israel, suka atau tidak suka, tapi itulah hal yang paling penting. Tapi kenyataannya, Israel memang menyukainya. Israel memang percaya bahwa kita harus memprioritaskan isu nuklir. Memang benar, kita ingin menyelesaikan masalah rudal balistik Iran. Memang benar, kita ingin menyelesaikan masalah proksi Hamas dan Hizbullah yang dipersenjatai, didanai, dan didukung oleh Iran. Ya, kita ingin semua itu diselesaikan. Hamas, Houthi, Hizbullah, keluarkan mereka semua dari sana, benar? Kita juga ingin melihat perubahan rezim. Kita ingin semua ini terjadi.
Tapi saya pikir Israel pada dasarnya setuju dengan posisi yang diungkapkan oleh Vance, bahwa kita harus memprioritaskan isu nuklir. Dan hal terpenting adalah mendapatkan hasil yang baik, bukan hanya Obama, tapi kesepakatan nyata yang benar-benar menghilangkan senjata nuklir dari rezim ini. Sekarang saya tahu Anda tersenyum karena Anda tidak percaya itu mungkin, tapi saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya rasa Anda tidak pernah bisa yakin akan apapun 100%. Tapi saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Trump akan bertahan dan hanya akan membuat kesepakatan jika itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan kenapa saya mengatakan itu? 3 alasan. Trump tidak ingin terlihat sebagai orang yang lemah, kan? Trump tidak ingin terlihat sebagai orang yang lembek. Dan mungkin yang paling penting, Trump tidak ingin terlihat seperti Obama. Jika itu adalah 3 pertimbangannya, kan? Bagaimana dia bisa setuju dengan kesepakatan buruk soal isu nuklir? Oke, jadi pertama-tama memang aku bilang begitu. Aku bilang, tentu saja prioritas utama Israel adalah nuklir. Itu sebabnya aku bilang dia benar-benar berani bicara seperti itu. Itu memang prioritas kita. Kedua, ya kita memang punya kepentingan sendiri. Tapi sekali lagi, kita di sini cuma pihak kedua karena Amerika adalah negara adidaya terbesar. Dan kita mengakui itu. Dan itu memang benar. Ketiga, izinkan aku mengatakan sesuatu. Tidak ada yang namanya kesepakatan yang bagus. Tidak ada. Tidak ada kesepakatan yang bagus. Yang ada hanyalah kemenangan. Jika kita ingin mendapatkan senjata nuklir itu, dengar. Pertama-tama, Trump sendiri awalnya mengatakan tujuannya. Dia tidak pernah mengatakan perubahan rezim. Itu terserah rakyat Iran. Tapi ketika dia mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan, maksudnya adalah dia akan memfasilitasinya. Bagaimana caranya? Dengan mengalahkan rezim, bukan dengan mengganti rezim. Mereka yang harus melakukannya. Tapi bagaimana cara mengalahkan rezim itu? Kamu mengambil senjata nuklirnya, kamu mengambil misilnya, kamu mengambil proksinya, kamu mengambil semua yang dimilikinya, dan kamu juga tidak membiarkannya menyandra Selat Hormuz. Oke? Sekarang ketika kamu sedang menuju kemenangan, dan Trump sudah berkali-kali mengatakan, dalam 2 minggu kita bisa menghabisi mereka. Jadi lakukan saja. Jangan ceritakan pada kami tentang, memang benar, berdua kamu memang luar biasa. Jadi sekarang, kenapa kamu berhenti dan bilang, tidak, maaf, kami tidak akan bicara dengan orang-orang itu. Kami akan bernegosiasi dengan mereka. Kami akan mengirim, dia akan mengirim 2 menantunya atau siapalah itu. Maksudku Jared Kushner, aku juga bicara tentang Tom Barrack yang juga terlibat dengan Suriah dan lain-lain serta Turki. Oke, tapi kamu mengirim dan Witkoff serta J.D. Vance. Mereka bilang, ayo bicara, sebentar lagi. Kita akan menandatangani kesepakatan sebentar lagi. Jadi pertama-tama itu omong kosong. Kedua, ketika kamu mengatakan itu, yang kamu sampaikan kepada rezim Iran hanyalah, oke, teruskan saja sikap keras kepalamu. Mereka tidak akan melakukan apa-apa dan terus menembakkan rudal ke Teluk karena mereka memang tidak akan melakukan apa-apa. Dan izinkan saya memberitahu Anda, jangan terus bilang kalau dia tidak mau menandatangani kesepakatan buruk. Tidak ada kesepakatan yang bisa Anda tandatangani dengan mereka. Mereka harus menyerah. Dan itu adalah Trump sendiri yang mengatakan penyerahan total. Dia sudah mengatakan itu sejak awal. Dan sekarang saya tahu harga bensin naik dan lain-lain. Kami mengerti semua itu. Dan ya, perayaan 4 Juli kami mengerti semua itu. Tapi dia telah mundur dari tujuannya sendiri untuk perang ini. Dan ini bukan soal apakah Israel menyukainya atau tidak. Dan izinkan saya mengatakan satu hal lagi kepada orang-orang yang juga menyerang saya di media sosial. Saya berbicara tentang, kamu tahu, kelompok Tucker Carlson di Partai Republik. Karena saya seorang Republikan. Maksud saya adalah orang Amerika sekaligus orang Israel. Dan mereka berkata kepada saya, kami mengutamakan Amerika. Kami tidak ingin tentara kami mati untuk kalian. Tidak, kami tidak mau. Pertama-tama, tidak ada yang meminta tentara Amerika untuk mati demi Israel. America first, berarti kamu harus menjadi negara adidaya terbesar di dunia dan memastikan musuh-musuhmu mengetahuinya. Dan untuk Israel, orang-orang Israel bersedia mati dalam pertempuran ini. Tak ada yang mengirim. Dan omong-omong, saya hanya ingin mengatakan satu hal terakhir. Kami punya ungkapan yang biasa kami gunakan. Banyak orang menggunakannya, dan menurut saya mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Kita tidak ingin mengirim pasukan kita untuk mati demi sesuatu. Tidak, kita mengirim pasukan untuk membunuh, bukan untuk mati. Itulah tujuan pasukan, untuk membunuh, bukan untuk mati.
dan orang Israel. Dan sekali lagi, bahkan sebagai seorang ibu dari para tentara dan segalanya, saya punya hak penuh untuk mengatakannya. Ini bukan soal saya mengirim anak saya untuk mati. Bukan, idenya adalah kamu mengalahkan musuh-musuh jahat. Dan itu adalah demi kepentingan Amerika. Dan America First berarti melakukan hal itu. Dan jika kamu membiarkan para mulah kecil itu menginjak-injakmu, lalu bagaimana kamu bisa disebut Amerika didahulukan? Saya ingin merespon sekarang terhadap nada bicara J.D. Vance yang seperti kamu katakan, dan saya rasa saya juga sudah bilang sebelumnya, itu agak menyinggung kan ketika dia bilang kita memprioritaskan isu nuklir dan orang-orang Israel bisa, kamu tahu, terima atau tidak, atau terserah mereka kan? Dan kenyataannya, Trump sendiri pernah menggunakan nada seperti itu kepada Netanyahu dalam salah satu kesempatan dengan mengatakan, kamu tahu ya, Bibi harus melakukan apa yang saya katakan, atau saya akan memberitahunya apa yang harus dilakukan, dan dia harus setuju kan? Dan bagi orang Israel, tidak enak rasanya mendengar bahwa orang Amerika merendahkan bukan seperti itu. Dan saya mencoba berpikir, kenapa mereka melakukan itu ya? Apakah mereka melakukannya? Apakah Trump melakukannya karena itu memang kepribadiannya? Mungkin, dia mungkin berbicara seperti itu kepada semua orang. Jadi kepada kita juga, saya seharusnya tidak menganggapnya secara pribadi. Apakah Vance melakukannya karena dia tidak mendukung aliansi Israel-AS? Oke, mungkin saja ya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi mungkin saja. Tapi saya pikir ini seperti yang kamu katakan sebelumnya. Saya rasa mereka menggunakan bahasa yang keras. Kami yang memegang kendali, kami yang membuat keputusan. Tepatnya karena kelompok kecil yang vokal di basis MAGA itu, yang mengatakan hal-hal seperti, kamu tahu, Netanyahu menyeret Amerika ke dalam perang ini dan mereka berperang untuk Israel. Dan itu sebenarnya bukan kepentingan Amerika kan? Jadi menurut saya, dengan mereka mengatakan kami yang memegang kendali, kami bosnya, Israel harus terima atau suka, itu semacam cara defensif bagi mereka untuk mengatakan bahwa Israel bukan yang menentukan, kami yang menentukan. Dan mari kita perjelas, Israel dan Amerika Serikat adalah mitra kan? Kita sekutu. Tapi seperti yang Anda katakan dengan kata-kata berbeda, mereka adalah mitra senior kan? Kita adalah kekuatan regional. Kita adalah kekuatan regional terkemuka, tapi mereka adalah negara adidaya, dan itu memberi mereka status khusus. Dan tentu saja, Israel akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk mempertimbangkan kepentingan Amerika. Tapi kepentingan-kepentingan itu, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, tidak selalu bertabrakan. Sekarang, soal kesepakatan itu kan, dan di sini Anda sangat konsisten, dan saya, meski tidak setuju dengan Anda, juga sangat konsisten. Iya. Karena saya pikir saya tahu persis dengan siapa kita berurusan. Saya tidak punya ilusi tentang Republik Islam Iran. Saya tidak punya ilusi tentang Garda Revolusi. Saya tidak punya ilusi tentang para ayatollah. Saya tahu mereka ingin Israel dihancurkan, benar? Jika mereka bisa menekan tombol ajaib dan Israel akan lenyap dalam awan jamur besar, mereka akan menjadi orang paling bahagia di planet ini. Saya tidak punya ilusi tentang apa yang sedang kita hadapi. Tapi dalam kerangka real politik kan, jika Anda bisa menekan lewat kekuatan ekonomi Anda, lewat ini, Anda tahu, blokade, lewat kekuatan militer, serangan-serangan yang kita lakukan, lewat kelemahan rezim itu. Jika Anda bisa mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Netanyahu, maka itu harus dilakukan. Yang berarti semua uranium yang sangat diperkaya dikeluarkan. Secara fisik dikeluarkan dari Iran. Dan kemampuan untuk memperkaya uranium lebih lanjut, kemampuan itu benar-benar dibongkar secara fisik. Saya pikir jika Anda bisa mendapatkan dua elemen itu dalam kesepakatan nuklir dengan Iran, kedua hal itu sama sekali tidak ada dalam kesepakatan Obama, ya. Jika Anda bisa mendapatkan itu, menurut pendapat saya, itu adalah kesepakatan yang bagus. Sekarang tentu saja saya ingin perubahan rezim, tentu saja saya menginginkan hal-hal lain, tapi jangan pernah membiarkan yang sempurna. Menghalangi yang baik. Dan satu poin terakhir di sini ya, tentang isu kesepakatan nuklir dengan Iran. Ruthie Bloom, kamu boleh punya pendapatmu, tapi jelas menurut saya ketika Trump berulang kali mengatakan dia ingin kesepakatan itu dengan syarat-syaratnya sendiri. Kamu tadi menggunakan kata menyerah, tapi mereka harus setuju pada posisi-posisi yang belum pernah mereka setujui sebelumnya. Jika Trump mengambil jalan itu dan dia tidak berkompromi pada hal-hal yang sangat penting, dan itu adalah dua hal yang sudah saya bicarakan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang akan saya, Mark Regev, dukung. Kecuali untuk satu hal. Kamu bisa bilang kesepakatan daripada menyerah. Jika mereka menyerah, inilah yang saya maksud. Oke, katakanlah Presiden Trump, dan dia
Dan dia benar-benar serius untuk mengambil semua bahan nuklir dan mencegah Iran. Dan termasuk uranium yang sudah diperkaya 20% yang mudah dinaikkan ke tingkat bom. Ya, Masuk dan ambil itu. Apa maksudmu dengan kesepakatan? Mereka harus setuju. Tidak, tidak, tidak. Kamu harus mengalahkan mereka. Kamu harus mendikte mereka. Kamu harus masuk. Sekarang, orang Amerika yang tidak ingin mengirim pasukan ke sana untuk masuk dan membahayakan diri mereka sendiri. Aku bisa memberitahumu sekarang, Israel akan bersedia mengirim pasukan untuk melakukan itu. Atas nama Amerika, atas nama kedua negara, atas nama dunia barat dan wilayah tersebut, bukan hanya atas nama Israel. Dan inilah mengapa aku benar-benar kesal setiap kali para groiper itu mulai menuduhku ingin membunuh tentara Amerika, oke? Tidak. Dan maksudku ketika kamu bilang, tapi itu akan menjadi kesepakatan yang bagus, kenapa kamu membuat kesepakatan dengan orang-orang yang sedang kamu kalahkan? Mereka seharusnya menyerah, menyebarkan bendera putih. Dan jika mereka tidak mau, kamu bilang, pertama-tama, seperti yang dikatakan Trump, kita lebih kuat. Tentu saja dia jauh lebih kuat. Kita bisa melenyapkan Iran dalam 2 minggu. Atau hal yang sama yang dulu dikatakan Israel tentang Gaza. Oke, kita bisa, jadi lakukan saja. Aku tidak bermaksud melenyapkan seluruh Iran. Maksudku, kamu masuk dan mendikte. Dan salah satu cara untuk mendikte adalah, lihat, kita sudah mengebom tempat-tempat itu kan? Dia bilang, lihat, besar, indah pesawat pengebom B-2 itu. Dan memang benar, kita sudah menghancurkan semuanya jadi puing-puing. Oke, sekarang kamu pergi dan gali itu keluar. Jika orang Iran tidak melakukannya bersamamu, jika aku tidak suka menyebut mereka orang Iran, rakyat Iran itu berbeda dengan rezim mereka. Oke. Jika para Islamis di sana tidak membantumu melakukannya, maka kamu masuk dan memaksa mereka, dan kamu melakukannya sendiri, atau kamu paksa mereka melakukannya bersamamu, atau kamu jauhkan mereka saat kamu melakukannya. Dan jika itu terlalu berbahaya, jika materinya terlalu berbahaya, aku tidak tahu. Presiden Trump bilang, tidak, itu aman di sana, di lokasi-lokasi itu. Siapa yang tahu? Baiklah. Intinya, ambil saja. Jangan berharap itu baru terjadi dalam 10 tahun dan sekarang tiba-tiba mereka bicara lagi soal jangka waktu seperti Obama. Kamu benar, dia tidak ingin menjadi Obama. Tapi mari kita akui, Presiden Trump punya kemampuan seperti yang sudah kita lihat untuk mengatakan sesuatu dan juga meyakinkan dirinya sendiri tentang hal lain. Kita sudah sering melihat itu pada dirinya dan saya mengatakan ini sebagai pendukung, bukan sebagai penentangnya, oke? Dan karena saya seorang pendukung, dan karena itu saya merasa bahwa ini sangat mendesak untuk mengirimkan pesan kepadanya dari para pendukungnya. Para penentangnya tidak akan pernah menyukainya apapun yang dia lakukan. Baiklah, dan ini sangat mengganggu. Dan menurut saya, kamu terlalu diplomatis ketika kamu bilang kamu perlu membuat kesepakatan dengan orang-orang seperti itu. Tidak, kamu tidak membuat kesepakatan dengan Hitler, kamu tidak membuat kesepakatan. Kamu tidak membuat kesepakatan dengan si pencekik Boston dan Jack the Ripper. Kamu tidak membuat kesepakatan dengan mereka. Kamu menaklukkan mereka. Mereka itu penjahat, oke? Kamu penjarakan mereka. Kamu kirim mereka ke penjara. Di sini maksudku adalah kamu harus bertindak. Kamu harus menunjukkan kekuatanmu. Dan J.D. Vance, kamu tahu, Amerika menunjukkan kekuatannya atas Israel. Itu sudah jelas. Itu bukan masalah. Tunjukkan kekuatanmu atas Republik Islam dan para proksinya. jadi saya sangat mendukung untuk menunjukkan kekuatan. Saya sangat mendukung tekanan militer dan tekanan ekonomi, dan itu disebut sebagai daya tawar. Tapi tujuan dari daya tawar itu adalah untuk menyelesaikan masalah nuklir dan menciptakan situasi di mana Iran tidak akan pernah bisa mengembangkan senjata nuklir, serta mendapatkan kesepakatan yang memungkinkan hal itu. Itu yang saya pikirkan. Tapi sebelum kita meninggalkan topik Iran dan beralih ke hal lain, saya ingin mengatakan bahwa saya mendengarkan dengan sangat seksama wawancara Presiden Trump di acara Meet the Press NBC pada hari Minggu. Dan semua orang membicarakan tentang itu, Anda tahu, dia keluar dari wawancara dan itulah beritanya. Sebenarnya ada berita dalam wawancara itu karena dia membahas lebih banyak daripada yang pernah saya dengar dia bicarakan secara terbuka sebelumnya. Tentang apa yang dia sebut sebagai debu nuklir, dengan uranium yang sangat diperkaya yang berada di bawah tanah sejak, Anda tahu, pembom B-2 menghancurkan fasilitas itu. Dan dia bilang kan, Dia bilang dia ingin membuat kesepakatan di mana kita masuk dan kita mengambil semua barang itu. Lalu mereka bilang, apakah militer bisa melakukannya? Kalau tidak ada kesepakatan, bisakah militer masuk ke sana dan mengambilnya? Dan dia tidak menutup kemungkinan itu. Tapi dia bilang kepada pewawancara itu, dia bilang kepadanya, tapi kamu tahu, kita punya begitu banyak kamera di sana. Kita punya banyak satelit yang mengawasi tempat itu. Kalau kamu ada di sana dan kamu memakai tanda nama di sini yang menunjukkan namamu, kita bisa melihat itu kan?
Jadi situasi saat ini kan di mana itu sudah hancur dan berada di bawah tanah bisa dibilang begitu kan. Mereka tidak bisa menjangkaunya. Kalau mereka mencoba untuk menjangkaunya, kita akan melihatnya terlebih dahulu. Kalau Amerika bisa melihatnya, asumsiku Israel juga bisa melihatnya kan. Jadi sekali lagi, terus memberikan tekanan pada Iran, tekanan ekonomi, tekanan militer. Mereka tidak bisa menyentuh uranium yang sudah diperkaya hari ini karena kita terus mengawasinya. Menurut saya ya, Iran sedang menghadapi masalah dan masalah mereka hanya akan semakin besar. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan hal-hal. Untuk merasa kita harus memaksakannya. Saya pikir arahnya ada di pihak Israel dan Amerika di sini. Saya rasa melihat situasinya, kita hanya perlu bersabar dan kita akan memenangkan ini. Dan saya pikir Trump memahami itu. Karena Trump, kecuali, kau tahu, semua mimpi burukmu jadi kenyataan. Dan Trump membuat kesepakatan dua pihak seperti Obama. Saya tidak bilang itu mustahil. Saya pikir kemungkinannya sangat kecil. Saya pikir untuk alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia akan bertahan. Dia akan menunggu. Mungkin dia akan menunggu sampai setelah November. Itu waktu yang lama, tapi hanya beberapa bulan. Apa artinya itu? Dalam kau tahu untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun yang dilakukan, jika dia bertahan, terus memberi tekanan, tidak benar-benar. Dan dia mengatakan sesuatu yang saya suka, kan? Orang-orang Iran menginginkan semacam pencairan dana. Kau tahu, mereka punya semua aset ini yang ditahan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Teluk. Dan mereka bilang sebagai bagian dari kesepakatan ini sekarang, yang mana kau tahu, Hanya memorandum dari memorandum. yang bahkan belum di hadapan sebuah. Dan dia bilang tidak, kamu tidak mendapatkan apa-apa hanya ketika kamu memenuhi. Kamu ingin keringanan sanksi hanya ketika kamu memenuhi. Keluarkan uranium dari Iran, dan kemudian kamu akan mendapatkan sesuatu. Kamu tidak mendapatkan apa-apa di awal. Itu bagian dari kesepakatannya. Kamu tidak memberi mereka apapun di awal, karena begitu kamu memberi mereka sesuatu di awal, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Kamu harus terus memberikan tekanan, seperti yang saya katakan, tekanan ekonomi, tekanan militer, sampai kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, saya setuju dengan itu. Dan mari kita berharap pada akhirnya kombinasi antara Israel dan Amerika masuk dan mengambil debu nuklir itu, membawanya keluar. Kita punya kamera di sana, kita tahu di mana letaknya, kita tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita lakukan saja, oke? Dan sebenarnya Presiden Trump mengatakan hanya Amerika dan mungkin Tiongkok yang punya kemampuan teknis untuk menggali di bawah puing-puing itu. Kamu tahu? Mana saya tahu soal itu? Tapi maksud saya, lakukan saja sekarang. Maksudku, kamu bilang kita masih punya waktu untuk menunggu. Saya tidak begitu yakin, tapi ya, kita lihat saja minggu depan. Dan sekarang untuk mengakhiri, saya ingin menutup dengan catatan politik di Israel, politik internal Israel. Kita juga sedang menyaksikan Amerika menjalani semua pemilihan pendahuluan ini, pemilihan utama. Nah, di Israel juga kami belum sampai ke tahap pemilihan pendahuluan, tapi kami baru saja mencari tahu tanggal pasti kapan pemilihan umum kami akan diadakan. Dan belum ada tanggalnya. Tapi karena kami terus menunggu akibat proses konstitusional dan hukum di Israel, awal September sudah tidak mungkin lagi. Dan Kiero, jika kami tidak segera mengambil keputusan, pertengahan September juga akan lewat. Akhir September sangat sulit karena Hari Raya Yahudi. Jadi prediksi saya sepertinya memang begitu. Dan minggu depan kita akan lihat apakah saya benar atau tidak. Kami mengincar pemilu di bulan Oktober. Oke, jadi Mark, dengar, senang berdebat denganmu. Dan seperti biasa, minggu depan aku berharap akan ada lebih banyak kemajuan. Dan kita akan lihat karena saat ini aku sangat pesimis. Dan kamu optimis. Jadi kita lihat saja nanti. Mungkin itu tentang kepribadian kita. Sampai jumpa minggu depan, Ruthie.